Mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada hari ini. Dalam hati kita mengucap bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita diambil dari Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita bersama untuk menaikkan pujian kepada Allah melalui Kidung Jemaat 322, bait 1, 2, dan 3, Terang Matahari. Dipersilakan duduk, kita akan bersama-sama menyatukan hati dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu, mengakui segala keberadaan kami sebagai umat-Mu. Seringkali kami tidak setia dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Baik dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, atau dalam hal apapun juga yang harus kami lakukan. Ampuni ya Tuhan, akan ketidaksetiaan kami terhadap tugas panggilan-Mu. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk bertanggung jawab terhadap tugas panggilan Tuhan dan setia melaksanakannya. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama hendak menyatakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan dalam pujian melalui Kidung Jemaat 361, bait 1 dan 2, Di salib-Mu kusujud. Salib-Mu sujud, miskin buta dan
Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatlah. Tuhan berkenan untuk menerima kita, dan kita pun juga dipanggil untuk senantiasa mewujud nyatakan tugas panggilan kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pelengkap Kidung Jemaat 153, bait 1 dan 2, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, menerima sapaan Tuhan, melalui pembacaan Injil yang hendak kami dengarkan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang ke-16, ayat 1 sampai dengan ayat 13.
Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak bisa. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Setia dalam perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini banyak hal besar terjadi berawal dari hal yang kecil. Ada banyak kisah tentang orang yang sukses itu berawal dari pekerjaan yang sangat sederhana dan dipandang oleh orang lain adalah pekerjaan yang sangat kecil. Itulah sebabnya jangan pernah kita meremehkan
hal yang kecil. Karena hal yang kecil itu pasti bisa berdampak pada hal yang besar. Bacaan kita pada hari ini merupakan sebuah pengajaran yang Yesus sampaikan agar orang tidak meremehkan hal atau perkara yang kecil. Pengajaran Yesus ini disampaikan melalui perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ceritanya jelas bahwa pada waktu itu ada seorang tuan. Barangkali dia adalah tuan tanah, dia orang yang kaya, dan mungkin juga dia tinggal di luar negeri. Itulah sebabnya untuk mengurus apa yang menjadi harta miliknya, dia mengangkat seorang bendahara untuk mengelola hasil dari kekayaannya, hasil dari tanah ladangnya. Namun dalam perjalanan yang terjadi adalah bendahara ini memboroskan harta benda tuannya. Dengan kata lain, bendahara ini tidak dapat mengurus tentang pendapatan dan pengeluaran. Mungkin saja ia menjalani kehidupan mewah karena dipercaya, maka kemudian dia dengan sesuka hati menggunakan uangnya, menggunakan harta kekayaan milik tuannya untuk memuaskan dirinya. Nah, itulah sebabnya ketika tuan tadi mendengar bahwa apa yang dikerjakan oleh sang bendahara itu tidak benar, maka kemudian yang terjadi, tuan tadi hendak memecat sang bendahara tadi. Ia memanggil bendahara tadi dan kemudian berbicara karena dia telah mendengar berita tentang bagaimana bendahara tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan sang tuan tentu saja meminta laporan pertanggungjawaban agar apa yang selama ini dikelolanya kemudian diserahkan kepada tuannya dan dipertanggungjawabkan. Tentu pernyataan tuan ini membuat sang bendahara terkejut. Terkejut bukan hanya karena dia ketahuan tidak menggunakan atau tidak mengelola keuangan dan harta benda dengan baik, tetapi juga dia bingung kalau dia harus berhenti dari jabatannya, lalu bagaimana kehidupan ke depannya. Dia tidak pernah atau tidak biasa melakukan kegiatan fisik. Maka kemudian dia memutar otaknya agar dia tetap bisa hidup ke depannya. Dia kemudian memanggil orang-orang yang berhutang kepada Tuhan melalui bendahara itu. Dengan harapan apa? Dengan harapan apa yang menjadi idenya itu nanti menjadikan dirinya itu tetap bisa diterima oleh orang-orang yang tadi berhutang yang 100 kemudian diminta hanya membayar 50 atau 80. Nah, itu merupakan sebuah akal dari bendahara itu untuk menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan diri dari laporan pertanggungjawaban yang harus dikerjakan dan diserahkan kepada tuannya.
Melalui perumpamaan ini sebenarnya Yesus hendak mengajar kepada para murid bahwa mereka harus bersahabat dengan harta benda. Mereka harus bersahabat dengan mamon yang dianggap bisa menjerumuskan mereka atau dianggap tidak baik. Untuk apa? Bukan untuk memuaskan dirinya sendiri, tetapi untuk dipakai melakukan kebaikan, untuk dipakai bersedekah atau melakukan pelayanan kasih. Sehingga jika suatu saat mamon atau harta benda itu tidak bersahabat lagi dengan dirinya, ya, ia tidak akan ketakutan karena sudah banyak yang dikerjakan menggunakan harta yang mereka miliki, harta yang mereka terima. Sehingga mereka tetap akan mendapatkan, atau dalam bacaan kita disampaikan, ia akan diterima di kemah abadi. Dengan kata lain, Yesus sebenarnya hendak menyatakan jangan mencintai mamon. Sehingga ketika sudah tidak mempunyai mamon, lalu melakukan ketidakjujuran sebagaimana bendahara tadi. Yesus hendak menyatakan jika memiliki mamon, pakailah untuk melakukan kebaikan, bukan untuk memuaskan diri sendiri seperti bendahara yang tidak jujur dengan kehidupan mewahnya, dengan kesenangan yang dilakukan dalam kehidupannya. Kalau harta yang dimiliki itu dipergunakan untuk kebaikan, maka itu akan menjadikan orang yang mendapatkan atau melakukan itu akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, kalau Yesus sebenarnya juga ingin mengatakan, kalau kamu sudah diberikan kepercayaan untuk mengelola harta, tetapi tidak mau mengelolanya dengan baik hanya untuk memuaskan diri sendiri, bagaimana diberi kepercayaan untuk mendapatkan harta yang sesungguhnya, yaitu dalam kemah abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika mamon yang ada pada kita tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita akan mendapatkan harta yang ada di surga? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama ketika Tuhan memberikan perkara kecil kepada kita, apapun itu bentuknya, entah itu harta, entah itu kemampuan, entah itu kecakapan, ya mari kita pakai untuk hal yang baik. Jangan sampai seperti bendahara tadi. Kalau kita sudah kita dipercaya untuk mendapatkan hal yang kecil dan kita bisa mengelolanya dengan baik, maka hal besar pun akan dipercayakan kepada kita. Jika harta duniawi bisa kita kelola dengan baik untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita pun juga akan diberikan kepercayaan untuk mendapatkan harta di sorga. Mari kita bersama-sama belajar setia dari hal-hal yang kecil, supaya Tuhan juga memberikan sesuatu hal yang besar dan kita dapat mempertanggungjawabkan.
menyerahkannya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur akan kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan kepada kami. Ajarkan kami setia terhadap hal-hal yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya kami pun juga layak untuk mendapatkan perkara besar harta yang sesungguhnya, yaitu harta surgawi. Kami menyerahkan hidup kami ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami terus dapat setia terhadap hal-hal atau perkara-perkara yang kecil. Saat ini kami hendak menyerahkan hidup dan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Ada begitu banyak pergumulan yang harus dijumpai oleh seluruh bangsa ini. Perlihatkan kepada kami kondisi yang tidak mudah untuk dihadapi. Namun demikian, kami memiliki Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri. Tuhan terus menopang kami, menuntun jalan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan pemimpin bangsa dan negara kami dan seluruh rakyat Indonesia untuk dapat melaksanakan apa yang harus dikerjakan sebagai hak dan tanggung jawabnya. Dan saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di negeri dan bangsa ini. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja-gereja yang ada, supaya gereja-gereja yang ada tersebut dapat menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Jemaat Philadelphia, Tuhan memberkati kami dengan segala dinamika yang ada, dan juga permasalahan-permasalahan yang muncul. Kami sadar jemaat ini penuh dengan berbagai macam permasalahan, baik dalam hal usia, dalam hal yang lainnya. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk sadar bahwa kami memiliki tugas panggilan di tengah kehidupan dunia ini. Kami berdoa untuk setiap warga gereja Jemaat Philadelphia, kiranya Tuhan memberikan kesehatan,
kekuatan, dan juga sukacita, meskipun jalan hidup yang harus dilewatinya itu tidak mudah. Terlebih saudara-saudara kami yang membutuhkan kesehatan atas sakit penyakit yang dialaminya. Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Yuli, Ibu Bainah Teguh Trirarjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan kesehatan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu menjamah sehingga kami mendapatkan pemulihan. Kami juga berdoa untuk kesulitan yang harus kami hadapi di tengah kehidupan ini, dalam hal ekonomi utamanya. Ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, biarlah itu menjadi sarana bagi kami untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kami, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengelola segala yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Kami juga menyerahkan anak-anak kami dalam proses pendidikan mereka. Tuhan memberkati mereka semuanya, sehingga mereka dapat senantiasa untuk melaksanakan tugas panggilan mereka di tengah pendidikan dan juga akan kebutuhan yang harus dicukupi oleh keluarga. Tuhan pun juga mencukupkannya. Kami menyerahkan sepenuhnya pergumulan kami lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang terus berkarya atas setiap pergumulan kami. Kesempurnaan doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat dan pertolongannya senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita mensyukuri berkat tersebut melalui persembahan kita yang didasarkan pada Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 365A, bait yang pertama dan kedua. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku,
Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, penuh rasa ucap syukur. Saat ini kami masih boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami. Kami mensyukuri Tuhan setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan, yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami bawa dalam persembahan kami. Tuhan, pakailah hidup kami untuk boleh kami jadikan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Harta menjadi sarana bagi kita untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Jangan kita kumpulkan untuk memuaskan diri kita, tetapi bagaimana hal itu kita pakai untuk menyatakan kebaikan sehingga kita mengumpulkan harta di surga. Jangan kumpulkan harta di dunia ini. Kita bersama menyanyikan PKJ 271 bait 1 dan 2. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah kan atas semu. Hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan kumpulkan harta benda, akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, kasih Tuhan mengiringimu dan sayang